Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk HARIS ya, atau HRD ya. Di HRD ini adalah divisi untuk mengatur jam kerja pegawai ya. Nah, jam kerja pegawai ini diatur oleh HRD. Untuk sejauh ini, sistem ini hanya merekap data absensi, undisipliner pegawai, rekap bulanan ya, terus penggajian, lalu ada pendaftaran wajah, sakit atau izin juga dimasukkan di sini, registrasi pegawai, buruh, dan struktur divisi. Jadi kalau ini sebetulnya benar-benar fokus pada human resource ya. Baik, saya jelaskan sesuatu. Di sini ada data pegawai. Data pegawai itu adalah data staff ya yang ada di dalam perusahaan. Kita klik. Nah, ini ada data pegawai yang sudah ada fotonya. Kebetulan sudah ada fotonya ya. Jadi dia ini bisa mengidentifikasi wajah dengan mengupload data atau dengan mengcapture data. Seperti itu. Caranya dengan, kebetulan ini sudah ada datanya input ya, sudah terinput semua. Tapi kalau belum terinput, kalau misalnya menambah, Anda boleh klik ini. Untuk uploadnya bisa dengan kamera atau dengan seperti ini ya. Jadi ini kebetulan webcam-nya gelap ya, kebetulan lagi gelap nih, agak kurang bagus ya webcamnya. Tapi kalau misalnya udah bagus, dia bisa betul-betul membaca ya wajah ya gitu. Nah, untuk meregister wajah, Anda bisa klik ini, ubah misalkan, ambil dari foto yang sudah ada wajahnya misalkan, kita cari. Nah, kita coba ambil yang ini untuk wajah. Oke, memproses untuk mengenali wajah. Tunggu dulu, karena dia lagi proses untuk pengenalan. Sistem sedang membaca wajah ya. Sambil dia menunggu, kita jelaskan. Di sini ada nick, nama pegawai, jabatan juga ya. Nanti ada masternya, departemennya apa, ini bisa diisi. Lalu yang ada edit seperti tadi yang saya sebutkan, ini ada untuk menghapus ya, seperti ini. Ini kebetulan wajah yang saya masukkan ini wajah AI ya, jadi mungkin agak lama ya membacanya. Kebetulan ini wajahnya adalah wajah buatan AI. Oke. Nah, di sini sudah berhasil di regenerate ya, tidak perlu regenerate lagi. Walaupun saya sudah siapkan link regenerate ya di bawah. Oke, kita kembali ke admin. Nah, kalau seperti ini kita balik langsung aja ke HARIS-nya. Sorry. Nah, artinya sudah dibaca. Jadi saya walaupun sudah menyiapkan synchronize AI, nah kalau ini sebetulnya untuk wajah-wajah yang sudah terbaca. Jadi sini sudah tidak ada lagi data ya yang harus dibaca gitu. Makanya sini ada merah ya, sempat ada merah. Nah, karena sudah tidak ada lagi data yang terbaca di sini. Ini adalah debug ya, jadi biarkan saja sebagai indikator error. Ini adalah AI processing. Jadi kita minta bantuan AI untuk membaca wajah. Ya, betul tidak ada juga. Jadi ada dua metode ya, dengan AI atau dengan regenerate manual. Oke. Ini ada hubungannya dengan nanti dengan absen. Jadi saya bicara karena ini sistem berkaitan ya. Nah, untuk absen kita klik saja. Nah, betul ini hitam ya, tidak terlihat wajah saya. Oke, susah juga. Jadi kalau misalnya sudah terbaca, dia akan langsung memunculkan nama Ade atau Aris. Tadi saya login wajah saya sebagai Aris. Nah, ini kalau gelap begini agak susah dia. Seperti itu. Coba saya gunakan kamera lain. Oke, kebetulan hanya ini yang terbaca ya kameranya. Sebetulnya saya punya dua, satunya bisa mode gelap ya, cuman sepertinya tidak terbaca. Ya, jadi sebetulnya nanti ketika ini sudah terang ya, foto saya ini trainingnya agak sore ya, jadi tidak terlihat. Seperti ada next juga nih. Posisikan wajah Anda di depan kamera ya.
Nah, ini akan terbaca dan Anda klik absen. Secara otomatis sistem akan masuk ke dalam absen. Kebetulan sebenarnya tadi siang saya sudah melakukan absen ya, sebagai Aris ya. Nah, ini contohnya. Saya 8 dan kemarin tadi pagi ya, tadi siang ya, saya ini coba untuk registernya di siang tadi sebagai pegawai masuk. Oke. Nah, tadi kameranya terang tuh. Seperti itu ya. Jadi untuk absen seperti itu. Jadi saya siapkan di sini dan di halaman awal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke halaman awal sistem itu, saya nggak bisa karena sudah terlanjur masuk ya. Jadi sudah ada absen. Coba kita di link lain. Oke. Nah, di sini ada link ini. Nah, ini untuk cabang ya. Nah, ini kita fokus saja sama ini, absensi pegawai. Nah, modelnya akan sama, mirip ya dengan yang ada di sana. Kenapa seperti ini? Karena kamera sedang digunakan di dua tempat. Jadi saya harus off dulu di dua tempat. Ini button on, masih on nih kayaknya di sini. Nah, sini masih on. Kita klik batal dulu, kembali. Oke, masih membuat sistem. Oke, nah ini terbaca karena sedang digunakan yang tadi ya, ada riwayat dan cookiesnya ngebaca tadi. Tapi kurang lebih sama ya. Jadi tinggal begini saja di depan kamera, otomatis dia akan membaca wajah dari pegawai ya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Haris. Setelah ini ada data absensi, daftar wajah ya. Ini ada juga data buruh. Buruh pun sama, boleh diregister juga di sini. Kalau memang dia punya foto manual, boleh dimasukkan ke sini, dibaca secara manual, atau boleh melakukan melalui kamera ya. Jadi kalau ada kamera, buruhnya difoto aja lewat sini, boleh nih, langsung update, ambil foto terus update, namanya dimasukkan, datanya detailnya dimasukkan, update, seperti itu. Nomor telepon jika ada, seperti itu. Nah, ini struktur divisi yang saya bilang tadi, ini adalah divisi utama ya, yang ada di dalam sistem. Ini daftarkan wajah, sama sebetulnya metodenya seperti tadi. Anda tinggal tinggal pilih pegawai dan mengaktifkan. Jadi banyak cara untuk bisa meregister wajah ya. Oke, bentar kebetulan lelet. Nah, ini seperti kebaca ya. Anda pilih orangnya, setelah wajah ini terlihat, misalnya Budi, ambil, scan dan simpan wajah. Nah, ini karena gelap, wajah tidak terdeteksi. Jadi ini untuk meminimalisasi pekerjaan ya. Mungkin di luar ada beberapa alat ya yang terpisah dengan harga alatnya seperti itu. Biasanya user diminta untuk membayar biaya tertentu dan sistemnya harus mengkonversi data dengan sistem Excel ya. Biasanya bentuknya Excel atau CSV. Nanti dimigrasi ke dalam attendance biasanya. Nah, itu kan akan membutuhkan waktu dan sorting juga. Nah, dengan sistem ini diharapkan lebih meminimalisasi pekerjaan gitu dari pihak HRD, sehingga untuk penarikan data laporan absensi bisa lebih cepat, seperti itu. Seperti ini ya. Ini hanya pegawai saja atau buruh misalkan. Nah, ini bisa difilter datanya melalui laporan absensi yang seperti saya bilang tadi. Jadi ada dua ya laporan absensi itu. Oke. Nah, ini ada rekap bulanan. Ini akan terlihat seperti ini. Nah, kebetulan saya pernah masuk di sini ya. Di tanggal 8 saya masuk. Ini akan bentuknya H ya. Kalau A ini adalah alfa. Dan saya masuk di tanggal 25. Nah, seperti itu. Jadi ini kan memudahkan ya. Apalagi kalau sifatnya kerja harian ya, dia akan membaca dari nilai kehadiran gitu. Nah,
Nah, ini kan mempermudah pekerjaan dari HRD sebetulnya. Nah, ini untuk menginputkan data izin atau sakit gitu. Kalau agar nanti di tabelnya tidak munculnya alfa gitu, keterangannya apa. Seperti itu. Kalau izin ya keterangannya apa. Seperti itu. Ya. Untuk absen. Jadi kita masih bicara absen ya. Lalu ini ada gaji pegawai. Ini adalah settingannya, settingan gajinya di setting di sini. Oke. Misalnya Aris Sunardi mau gaji berapa? Nah, ini adalah dummy saja. Saya nggak tahu gajinya berapa. Oh, ini adalah gaji buruh, sifatnya harian ya. Per hari sekian, lalu ada ada total upah berapa, dia akan terlihat nih bulan ini. Total upah Februari itu akan terlihat karena dia akan menghitung. Ini untuk pengaturan upah, lalu ini untuk mencetak slip gaji. Oke. Sama seperti di pegawai juga ada slip gajinya ya. Nanti kalau upah dari atau gaji pegawai misalnya. Nah, ini ada slip gaji juga. Seperti itu. Jadi sudah di setting ya, jadi nggak capek-capek lagi, tinggal ngeprint saja, cetak saja. Oke. Ini ada kalkulanan. Ini untuk undisipliner pegawai jika dia melakukan pelanggaran. Ya, di sini bisa diambil, dimasukkan, catat pelanggarannya apa, pilih nomor pegawainya siapa, jenis pelanggarannya apa, kategorinya ringan atau berat, sanksinya SP1 atau pemotongan gaji, bisa catatkan sini kronologinya apa. Ya, seperti itu. Sama, dua-duanya dengan buruh pun sama. Jika buruh juga melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka di situ ada undisipliner buruh ya. Nah, seperti ini. Catat, nanti yang muncul di sini adalah buruh saja. Gitu. Oke. Terakhir, kita laporan absensi gaji sudah, konfigurasi shift. Nah, ini konfigurasi saja untuk jam kerja ya. Seperti itu. Jadi ini mungkin perlu pengembangan lebih jauh ya. Kita akan nanti coba sinkronisasi dengan rewardnya. Gitu. Oke. Seperti itu. Analisis. Oke. Laporan monitoring gaji pegawai. Oke. Di sini ada pengajuan keuangan ya. Jadi kalau misalnya datanya sudah terisi untuk Februari misalkan, jadi di sini sudah dari mulai pengaturan dan pengajuan. Nah, jadi misalnya Februari ingin diajukan ke keuangan, tinggal diklik sini saja. Nanti keuangan tinggal proses seperti itu. Jadi seperti yang saya jelaskan di sistem keuangan, pihak HRD hanya klik mengajukan ini saja. Setelah diajukan, nanti otomatis dia akan muncul di halaman dari keuangan untuk nanti diproses dan ditransfer uangnya, dan nanti nilai secara keuangan akan berkurang di dalam keuangannya, baik itu uang tunai ataupun uang yang ada di bank, seperti itu. Jadi setiap divisi ini betul-betul kami desain untuk secara aktif saling berhubungan, artinya tidak ada dua kali kerja proses. Mudah-mudahan sistem ini bisa membantu untuk kedepannya. Oke, untuk pegawai mungkin seperti itu saja. Jika ada pertanyaan lebih jauh bisa bertanya pada kami sebagai developer atau tim lapangan kami. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.